Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan singkat yang saya beri judul Yang Terbaik. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari semua tentang kebaikan Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita tentu semuanya tidak lepas dari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara, tapi saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sudah begitu banyak karya Tuhan yang sudah Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Salah satu yang mewakili semuanya, saya membahas dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari dan perlu kita tahu bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Yang terbaik versinya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik. Dan kita perlu tahu itu, bahwa mungkin kehidupan kita hari-hari ini tidak enak. Mungkin kehidupan kita hari-hari ini terasa sangat berat. Tapi percaya Bapak Saudara, Tuhan sudah bayar itu di masa lalu. Bahkan itu sudah lunas sampai sekarang. Bahkan untuk masa depan kita semuanya sudah terbayarkan. Dengan apa? Dengan pengorbanannya. Jadi we have to know how much it costs. Kita harus tahu seberapa berharganya, seberapa mahalnya, seberapa bernilainya apa yang sudah Tuhan kerjakan. Because it cost him. It cost his son. Itu seharga anaknya. Itu seharga dirinya. Sehingga kita menyadari ini dan kita bisa mendasari setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu pure dan itu murni sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Bukan dengan alasan supaya kita diberkati, bukan alasan supaya kita lebih disayang Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan karena alasan-alasan materialistik atau alasan-alasan duniawi. Karena rasanya terlalu murah kalau kita menaruh nilai untuk setiap apa yang kita kerjakan hanya karena soal perut, hanya karena soal jabatan, hanya karena soal berkat. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan itu lebih daripada uang, itu lebih daripada berkat, itu lebih daripada jabatan. Jadi Bapak Saudara, dengan mengerti ini, mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi biarlah apa yang kita berikan menjadi ucapan terima kasih untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemberian yang terbaik itu? Bagaimana kita sebagai manusia memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Ada banyak cara Bapak Saudara, tapi saya cuma mau bahas satu hal yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Perikop dari bacaan tersebut judulnya persembahan yang benar. Saya tarik dalam pembicaraan kita menjadi persembahan yang baik, persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan lebih daripada itu Bapak Saudara, ada 2 poin yang mau saya bahas. Yang pertama soal ketulusan. Karena ketika kita memberi sesuatu yang terbaik, apalagi yang terpenting adalah bukan soal nominalnya, bukan soal bentuknya, tetapi soal ketulusannya. Kita membaca di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dikatakan di situ, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Di ayat 41 ini, Tuhan Yesus sedang memperhatikan, sedang mengamati ketika orang-orang yang ada di bait suci pada saat itu memberikan persembahan. Lanjut ayat selanjutnya, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bapak Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel memasukkan persembahan itu ke dalam suatu wadah
Dan persembahan waktu itu menggunakan uang, yaitu koin. Yaitu janda miskin itu memberikan 2 peser. Artinya ada 2 koin tembaga. Dan biasanya semakin banyak persembahan yang diberikan, maka suaranya semakin nyaring. Bapak Ibu bisa bayangkan, janda miskin ini hanya memberikan 2 keping 2 peser ya. Artinya 2 keping uang tembaga. Yang artinya itu tidak memiliki suara yang nyaring atau bahkan tidak mengeluarkan suara. Tetapi ayat selanjutnya 43-44, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi Tuhan melihat ketulusan dan melihat hati dari seorang janda ini. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya dia. Mungkin orang-orang pada masa itu mereka memberi lebih banyak atau jauh lebih banyak, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak daripada janda miskin ini. Tetapi mereka memberi dari kelebihannya. Mereka masih menyisihkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Mereka mengambil yang terbaik bukan untuk Tuhan, tapi untuk dinikmati oleh dirinya sendiri. Dan memberikan Tuhan hanya sisa-sisa dari apa yang sudah dia gunakan. Berbeda dengan janda miskin ini, dia memberikan bukan saja yang terbaik, tapi dia memberikan seluruhnya. Di situ dikatakan bahwa seluruh nafkahnya, dia memberikan semuanya. Dia memberikan totalitas kepada Tuhan. Dan sekali lagi, mari kita belajar untuk bukan hanya memberi terkait soal nominal, terkait soal bentuk, tapi kita belajar untuk kita memberi yang terbaik dengan ikhlas, dengan tulus hati. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Dan yang kedua adalah kita baca di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Dalam konteks ini saya mau katakan bahwa segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan, biarlah itu hanya untuk Tuhan. Seperti yang ayat ini katakan bahwa dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena semuanya bagi Dia, bukan dibagi 2. Mungkin hanya selisih 1 huruf, tapi ini 2 kata yang berbeda. Bagi Dia dan bagi 2. Bagi 2 artinya apa? Mungkin 1/4 untuk Tuhan, 3/4 untuk kita. Mungkin 1/3 untuk Tuhan, 2/3 untuk kita. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Tapi biarkan seluruhnya, semuanya itu bagi Dia. Kalau kita kembali ke pujian tadi, saya terberkati Bapak Saudara dengan lagu ini. Di situ dikatakan bahwa kuberi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Kata hanya di sini berarti tujuannya hanya satu, gak ada yang lain. Hanyalah bagimu, hanya bagi Tuhan, hanya untukmu, ya hanya untuk Tuhan. Jangan yang bagi Dia dibagi 2, jangan. Tapi biarlah apa yang terbaik boleh kita berikan kepada Tuhan. Dan mari Bapak Saudara, pagi hari ini mari kita renungkan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan persembahan dengan tulus hati dan hanya untuk Dia, atau bahkan sebaiknya? Mari sepanjang hari ini kita renungkan pesan Tuhan ini, dan mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Kuberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.